omset 1 bulan 50-60. Jadi ABK biasa, tukang bersih-bersih, terus akhirnya ya belajar bisa diangkat jadi engineering. Aku itu otodidak, Mas. Kalau awalnya itu aku itu malah orang jalanan. Aku juga pengamen dulu saya di Gubeng. Buat usaha jadi mudah. Halo Sobat The Prince, jumpa lagi dengan kami dalam segmen Ngeprince, ngobrol bareng The Prince. Nah Sobat The Prince, di segmen Ngeprince kali ini, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dan perjuangan hidup salah satu kisah customer kami yang berjuang wirausaha sejak muda dari Blitar. Perjuangan dimulai dari jadi pengamen, jadi ABK kapal, engineering kapal, lalu kerja di percetakan dengan penghasilan untuk makan sehari-hari saja sudah alhamdulillah. Namun, hingga akhirnya membuka usaha percetakan sendiri dan sudah mendapatkan omset sampai puluhan juta setiap bulannya. Pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika dirasa konten ini bermanfaat untuk Anda dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Oke, langsung aja yuk tonton videonya sampai selesai. Saya Prabuana Yudhistira, saya owner dari Simetris Print Blitar. Sekarang saya usia 29 tahun, mulai usaha ini sudah 1,5 tahunan ini. Kalau Simetris itu macam-macam juga, Mas. Banner, pertama itu kami lebih fokus ke banner, stempel, wall banner, bikin stiker, nempelin stiker cutting, itu bisa. Jadi macam-macam, tapi lebih ke advertising juga banyak. Jadi pemasangan banner di jalan-jalan itu juga ada. Saya dulu pertama itu ikut di orang, kerja di percetakan, pindah-pindah mulai dari kuliah dulu. Kalau kuliah dulu ikut di percetakan di daerah Surabaya sana, terus pulang ke Blitar juga kerja di percetakan, juga percetakan banner juga 4 tahun kalau nggak salah. Jadi akhirnya ya berpikiran kenapa nggak buka sendiri. Akhirnya saya sekitar tahun 2015, 2015an saya kerja di kapal, ikut kapal di luar negeri. Jadi buat ngumpulin modal dulu, Mas. Kerja di kapal 2 tahun. Kalau saya itu engineering dulu di kapal, di engine-nya. Yo, kalau kesannya di kapal itu ya capek setengah mati. Kapalnya muter di Pasifik. Jadi mulai berangkatnya itu dari Taiwan, muter ke Fiji ke Amerika, Korea, Jepang, ya muter di Pasifik gitu aja, Mas. Ya kalau kerja di percetakan itu sebenarnya juga lumayan. Tapi kan kalau untuk mengumpulkan punya mesin sendiri itu nggak cukup kalau ikut orang. Jadi ya harus, ya untuk capai sesuatu harus ada yang dikorbankan gitu loh, Mas. 2017 saya pulang ke sini, otomatis kan pikiran perlu di-refresh lagi. Nah, jadi untuk masalah percetakan banyak yang lupa, aku ikut kerja orang lagi. Ikut lagi di percetakan, pindah-pindah. Sama lihat manajemennya. Jadi aku belajar manajemennya percetakan lain itu kayak mana. Terus akhirnya yuk setelah itu untuk putuskan saya beli DD Print ini. Nah, untuk sementara aku masih bisa beli order. Terus ini menyicil mau beli A3. Ini sudah punya mesin stempel, jadi ya sedikit-sedikit lah, Mas. Nah, aku itu otodidak, Mas. Kalau awalnya itu aku itu malah orang jalanan. Aku juga pengamen dulu saya di Gubeng. Iya ya, ikut-ikut anak-anak lah. Iya, buat hidup, buat kuliah dulu itu aku ngamen. Bahkan di Blitar sebelum kerja di percetakan saya juga ngamen di lampu merah. Nah itu karena banyak kenalan lah. Saya kan kalau di komunitas aku kan suka bikin desain-desain, gambar-gambar, jadi belajar bareng gitu. Nah terus akhirnya aku
ketarik ke percetakan itu jadi tambah belajar lagi. Kalau untuk engineering dulunya awalnya aku STM kan, sekolahnya STM, jadi punya basic engine. Nanti di sana kan sama belajar lagi. Gitu aku awalnya di kapal nggak langsung jadi engineering. Jadi ABK biasa, tukang bersih-bersih, terus akhirnya ya belajar bisa diangkat jadi engineering. Iya, perkiraan kalau untuk digital printing aja, kalau cuma mesin banner itu ya sekitar 300 lah, antara 300-an. Itu juga tergantung nanti sama rumahnya atau tempat usahanya itu punya sendiri apa kontrak. Nanti kan itu juga termasuk dari biaya, Mas. Jadi kalau 300 itu nanti kalau mesinnya berapa, komputer, buat beli komputer sama perlengkapannya. Kalau mulai sendiri untuk printingan kalau mau lancar ya sekitar 500-an itu sudah lebih dari cukup lah. Kalau alurnya ya pertama customer datang, masuk ke didesain dulu, desain fix baru dicetak. Tapi aku kebanyakan kan aku dari orang percetakan dari dulu, Mas. Jadi ngambil teman-teman dari dinas-dinas, percetakan lama. Jadi mereka cuma kirim email atau WhatsApp, konsepnya seperti ini, didesain, dikirim lagi ke mereka, fix cetak tinggal ambil. Pembayarannya bisa ditransfer. Jadi kalau desain fix biasanya transfer 50%, tapi itu juga tergantung koneksinya, Mas. Kalau sudah kenal dekat, kita tahu anunya juga bisa dibayar di belakang. Soalnya kan kalau dinas pasti nunggu SPJ. Kalau yang umum via online, via WhatsApp, via Facebook ada. Jadi mereka kirim konsep. Kalau mau datang langsung juga bisa. Jadi yang standby desain ada. Jadi didesain di tempat, fix langsung cetak. Kalau di sini per meter aku ngambilnya 16.000, Mas. Untuk banner yang 280 gram. Nanti bahan yang lain juga ada seperti 440, backlight, stiker vinil, one way, cloth banner juga ada. Pertama aku buka 3 orang, Mas, langsung ambil 2 orang sama aku. Jadi 3 orang. Jadi kan teman-teman percetakan yang lama tak bawa ke sini. Jadi kerja bareng. Nah, untuk sekarang karyawannya udah ada 4. Sip siang sampai malam, pagi sampai sore. Jadi di tengah-tengah siang sampai sore itu mereka semua ngumpul. Iya sih sebenarnya ada untuk ini. Tapi lihat di sini dulu. Aku rencana mau buka juga ada di Jombang. Di Jombang itu rencana masih cari tempat, kan bapak aslinya di sana. Jadi lihat di sini prospeknya lumayan. Jadi mereka mau coba buka di sana. Kan kampungnya ada di sana kalau bapak. Ya. Omset 1 bulan itu kalau banner itu tergantung momen. Tapi kalau pas standarnya itu biasanya kisaran 50-60. Ya nanti buat beli bahan, tinta dan lain-lain. Ya cerita yang kurang enak, namanya usaha pasti ada. Jadi kadang itu ya trouble-nya mesin, ataupun ada juga, Mas, pelanggan itu yang tagihannya sulit. Iya, itu di mana-mana pasti ya harus siap menghadapi. Apalagi kalau kita lawannya dinas, jadi kan kadang bayarnya itu 3 bulan setelah cetakan sudah diambil. Kalau malah didatangi aja, Mas. Kalau saya biasanya ya lewat komunikasi aja. Jadi ini caranya seperti apa. Jadi ya kalau lawannya dinas kan sudah nggak bisa dilawan, Mas. Dia sudah punya deadline kalau SPJ-nya keluarnya tanggal sekian. Jadi kita yang harus siap modal ganda. Nah, tapi kalau orang-orang yang tagihannya sulit, orang-orang umum misalnya, itu kan pasti ada juga. Yo, itu dicarikan solusi bersama, kita ketemu terus ngobrol titik temunya di mana, maunya kayak mana. Kalau mesin ini kendalanya sih nggak terlalu banyak, soalnya aku rajin bersihin, Mas. Jadi setiap hari Sabtu itu saya maintenance, saya bersihin headnya, saya kuras.
Jadi hari Minggu kan libur. Kalau di sini hari Minggu libur, jadi head itu direndam sama solvent. Jadi kalau hari Senin udah mesinnya baru lagi. Nah, jadi sampai 1 tahun ini aku ambil teknisi masih 1 kali. Nah, itu juga bukan kerusakan yang besar, cuma patah anunya aja kan, nggak ada anunya, nggak ada apanya, spare partnya. Jadi ngambil dari sana, diantar sama Mas Trisna kemarin. Customer, wah macam-macam Mas. Ada yang dari Bali, Surabaya, Madiun, Nganjuk, Kalimantan juga pernah. Ini juga dari Malang, cetakan yang hari ini dari Malang kebanyakan. Kayaknya Kalimantan kalau paling jauh. Nah, dari Pertamina itu, Pertamina sama pabrik batu bara. Ada Mas, kalau itu biasanya dari event-event besar seperti ya kalau artis-artis kayak gitu itu biasanya mereka sampai habis 2 roll. 2 roll itu ya kalau untuk ukuran segini bisa hampir 1.500-an. Nah, tapi kan mereka masih macam-macam ukurannya Mas. Ada yang T-banner, ada yang banner kecil seperti ini, ada yang buat backdropnya. Jadi biasanya kalau satu event itu jadi semuanya udah diambil dari satu, mulai dari bendera sampai anu. Jadi kalau habisnya masih lumayan mereka. Untuk bannernya ini aja biasanya 2 roll. Itu nanti belum bendera-benderanya, umbul-umbul dari cloth banner bisa sampai 1 roll. Kalau buka baru itu ya pertama tipnya itu harus sabar. Nggak semuanya itu langsung lancar. Nah, jadi aku awal di sini buka berapa hari pun juga sepi, nggak dapat apapun itu juga anu. Jadi ya harus sabar. Namanya pengenalan buka dunia baru itu ke orang-orang ya harus sabar. Jadi lebih giat aja kita main promo di IG, main promo di Facebook, main promo di WA. Itu sangat perlu, sangat membantu. Kalau aku juga kadang bikin banner kecil-kecil, banner pohon. Nah, itu disebarkan ke spot-spot yang ramai. Ya itu nggak boleh patah semangat juga Mas. Nah, usahanya juga pasang surut. Kalau pas surut ya tetap harus konsisten. Kalau kita itu ya yakin lah suatu saat pasti bisa. Pas sepi dilihat aja ke percetakan lain, kenapa kok tempatku sepi. Nah, kenapa mereka ramai, kenapa aku sepi? Oh mungkin pelayanannya atau apa namanya hasil cetakannya itu sangat berpengaruh buat masyarakat. Harga, tapi sebenarnya kalau harga itu bisa ngikuti dengan kualitas. Jadi kalau kualitas kita baik maupun dikasih harga berapapun itu orang juga nggak bakal anu. Sama pelayanan juga harus bagus, desainnya. Ya utamakan kepuasan konsumen aja. Kalau Deprint aku dulu ya pertama kalau mau beli mesin kan aku browsing dulu Mas, tanya-tanya ke teman-teman. Nah, tapi kalau di Deprint akhirnya kan saya lihat Deprint itu di website dari internet. Nah kan aku lihat dia dulu. Nah, untuk jaminan mesinnya yang lebih, maksud saya lebih yakinnya akhirnya ngambil di Deprint itu gara-gara oh ini tempatnya sudah jelas, mesinnya ada, semuanya bisa dicek. Ya jarang-jarang kalau produsen mesin seperti itu. Biasanya kalau online ya sudah kita cuma dikirimin data. Tapi kalau di Deprint aku bisa datang, saya cek, saya puas ya saya beli. Ya gitu aja kalau di Deprint. Telepon dulu, aku tanya bisa dicek nggak, mesinnya ready nggak? Oh ada Mas, bisa dicek dulu. Ya sudah, akhirnya saya ke sana ngecek. Kalau aku beli tipe yang ini kan Seiko Infinity itu karena pangsa pasar. Kalau harga itu kan macam-macam Mas. Mau bagus, mau anu, itu juga macam-macam. Tapi kan kita lihat pangsa pasar. Buat apa misalnya aku beli yang harga mahal, tapi kalau orang-orang itu kebutuhannya nggak sampai segitu. Jadi aku lihat di kota aku sendiri aja. Aku mau buka di Blitar. Oh, orang-orang itu kebutuhannya cuma seperti ini. Jadi mesin yang ini cukup. Jadi aku modal yang lain bisa buat yang lain, keperluan yang lain gitu. Prosesnya cepat. Jadi aku datang. Itu kan kalau kemarin tuh mesin cek yang saya cek itu kebetulan masih punyanya orang, tapi kan mesinnya tipenya sama, semuanya sama. Jadi inden dulu, dijadwalkan mesinnya datangnya 1 minggu kemudian setelah saya pesan. Nah setelah 1 minggu baru mesinnya datang, cepet kok, nggak ribet. Jadi aku melakukan pembayaran setengah dulu kalau nggak salah kemarin, terus mesinnya datang.
mau datang saya lunasi. Udah gitu aja cukup. Kalau pelayanannya ramah, ya sering menanyakan. Kan aku tetap sampai sekarang ngambil tintanya juga di Deprint. Jadi setiap sering ditanyakan, ada keluhan, ada kendala. Dari Mbak Pevi juga baik, semuanya baik. Dari Mbak Ami, dari gudangnya juga bagus. Kalau dari teknisi baik. Dia sudah bagus, kerjanya baik. Soalnya kalau untuk teknisi kan aku juga sedikit mengerti Mas, jadi malah sharing. Jadi saling bantulah. Aku yang nggak tahu dibantu Mas Tristan. Kemarin juga bagus. Jadi nggak terlalu banyak yang dianu sih, tapi ya bagus lah Mas Rina. Semuanya sudah lancar, nggak ada kendala sama sekali. Ya buat teman-teman yang ingin cetak banner untuk urusan digital printing, mau kartu nama, mau stiker dan lain-lain, bisa langsung datang ke sini, ke Simetris Print, Jalan Kusuma Bangsa nomor 20 Kanigoro Blitar, timur kantor kabupaten. Nah, atau bisa langsung via WA 0812 3125 5115. Di print mantap lah. Nah, itu tadi bagaimana perjuangan Mas Prabu memulai usahanya hingga bisa berkembang sampai saat ini. Jika Sobat The Prince ada saran dan masukan, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. The Prince, buat usaha jadi mudah.